Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang terkasih. Hari ini adalah hari di mana Yesus menyatakan setiap kebaikan buat setiap kehidupan umat Tuhan dimanapun berada. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan aku percaya Tuhan. Katakan aku percaya. Yes. Ini kamu nyatakan Tuhan bersama-sama dengan umat Tuhan di tempat ini. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, kebaikan-Mu yang tak pernah berakhir. Yes. Kami katakan kami Tuhan menyembah-Mu Yesus di tempat ini. Sebab kami percaya Kau ada di tempat ini Tuhan. Yes, thank you Lord, thank you Jesus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Oh, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku untuk taat selalu. Dengan segenap iman umat Tuhan. Ya Roh Kudus, katakan kami haus, kami rindu akan Engkau. Yes, ini iman percaya kami Tuhan. Puaskan sekarang kerinduanku. Oh, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Amin. Pimpin langkahku untuk taat selalu. Oh, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Oh, bagikan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Berikan tepuk tangan serak-serak yang buat Tuhan kita. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, bersama nyatakan dengan iman. Yes, ini perkataan iman umat-Mu di tempat ini Tuhan. Puaskan sekarang
Percaya Yesus Allah belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu dalam-Mu, nyatakan kuasa dalam-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, oh, Yesus Tuhan, segenap hati dan kerinduan-Mu. Allah, belas kasihan, nyatakan kuasa dalam-Mu. Yesus Tuhan, amin. Yesus Tuhan, oh, terima kasih Yesus. Terima kasih buat setiap kebaikan dalam kehidupan kami yang tidak pernah berakhir, yang selalu baru, yang selalu penuh dengan sukacita, yang selalu penuh dengan pengharapan. Ini kami percaya Tuhan, ini kami dengarkan, ini kami deklarasikan dengan segenap hati kami. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Nyatakan
kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Oh, terima kasih Tuhan. Thank you God, Jesus. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Yes. Terima kasih Tuhan. Ini pernyataan iman kami. Ini tangan kami yang terangkat. Ini hati yang berubah Yesus. Saya kuasamu ada di tengah-tengah kami Tuhan saat ini. Layankan kami. Karena Kau adalah Allah yang telah melayani Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layani sembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layani sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang layani layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layani
tengah-tengah kami, dan kami memuji menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur, kami mau Tuhan memuji-Mu melompat menari sebab kami percaya Kau adalah Allah, Raja, Tuhan, perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus kami undang Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Duduk diam Tuhan, kami rindu Tuhan untuk bertemu dengan Engkau. Thank you Jesus, thank you Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan tepuk tangan yang paling meriah Tuhan, lebih meriah lagi bersama-sama dengan mata katakan amin. Yang bersuka cita di tempat ini katakan haleluya. Bertepuk tangan lebih lagi umat Tuhan. Hey, thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Woo. Thank you Lord Jesus. Bersama dengan iman, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan aku namanya. Hey, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan siap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bersama-sama rayakan Yesus sembilan jemaat Tuhan. Bertepuk tangan, amin, amin, amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan aku namanya. Oh, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan
Tuhan, ya sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Amin. Thank you Jesus. Bersama-sama kami tempat ini. Haleluya. Memasuki gerbangnya Tuhan, yang bersujud bersorak memuji Tuhan. Segala sukacitaku bagi Allah, Dia sungguh kasih setianya untuk selamanya. Bersama nyatakan, sebab Dia baik, Dia sungguh kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya. Oh, kasih setianya kekal selamanya. Amin. Bersama-sama katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Amin. Bersama katakan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Bersama-sama dengan tepuk tangan meriah, aku katakan, sebab Dia baik, kasih setianya selamanya. Oh, terima kasih Tuhan bagi kebaikan Yesus. Haleluya, haleluya. Bersama-sama dengan kita haleluya. Silakan haleluya, haleluya, haleluya. Kita silakan haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami tidak pernah berakhir sampai kapanpun Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Jesus. Terima kasih Yesus. Percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Terbaik darimu. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Terbaik darimu. Ku puji haleluya, haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Ku puji haleluya, haleluya. Bagi-Mu Yesus. Bersama dengan silam iman. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik.
tahu firman-Mu akan tumbuh dalam hati kami. Haleluya. Amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu, berkati ibadah hari ini. Tuhan, urapi seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kesembuhan datang, biarlah kesembuhan terjadi, mujizat datang, kedahsyatan terjadi, keluar biasa terjadi. Amin. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sementara firman Allah disampaikan, yang Amin. sakit sembuh, Amin. yang lemah dikuatkan, Amin. yang terikat dilepaskan, dibebaskan. Amin. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama berkata, Amin. 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 Ya, shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Shalom. Tema khotbah hari ini berjalan dalam kesehatan dan kesembuhan ilahi. Katakan kesehatan Kesehatan dan kesembuhan dan ilahi kesembuhan ilahi adalah kehendak Tuhan ada kehendak dalam Tuhan hidup saya dalam hidup saya dan saudara. dan saudara. Gereja Tuhan kesehatan dan kesembuhan ilahi adalah milikmu Amin. di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, gereja Tuhan, maka hari ini kita belajar bagaimana engkau dan saya boleh mengakses kesehatan yang dari Tuhan. Bagaimana kalau saudara di antara saudara yang sakit hari ini, sakit apa saja, bagaimana engkau dan saya bisa menerima kesembuhan dan kesehatan ilahi Amin. yang datangnya dari Tuhan. Amin. Haleluya. Yang pertama, sadari bahwa kesembuhan ilahi terjadi. Kesehatan itu datang oleh karena Tuhan mengasihi Anda. Amin. Dalam Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-42. Markus 1 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-42. Markus Haleluya. 1 ayat 40. Amin. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dan sambil berlutut di hadapannya dia memohon bantuannya, katanya, Dan sambil berlutut di depan Yesus, ia meminta bantuan dan berkata kepada Yesus, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Yesus, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, Yesus mengulurkan tangannya kepada orang kusta ini dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu. Alkitab berkata seketika itu juga lenyaplah penyakit orang itu. Gereja Tuhan, kesembuhan akan datang kepadamu. Amin. Pemulihan yang total akan datang kepadamu. Amin. Tetapi itu semua oleh karena, jangan lupa ini, karena Tuhan mengasihimu. Amin. Bahkan saudara gereja Tuhan, dalam Markus 5 ayat 19, ada orang yang dirasuk oleh roh jahat. Ribuan setan mengikat orang ini, bahkan ada yang menafsir bahwa ada 6.000 setan yang mengikat orang ini, sehingga orang ini, saudaraku, menjadi sakit jiwa. Bukan hanya sakit tubuh saja, tetapi dia sudah kehilangan akal budinya. Dia sudah kehilangan jiwanya. Tapi bagaimana Tuhan bebaskan dia? Oleh karena Tuhan mengasihi orang ini. Markus 5 ayat 19. Markus 5 ayat yang ke-19. Amin. Yesus tidak memperkenankannya. Amin. Tapi dia berkata kepada orang itu, Yesus berkata kepada orang yang sudah dibebaskan dari legion itu, "Pulanglah ke rumahmu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, kepada orang-orang di sekampungmu. dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, Amin. dan bagaimana dia telah mengasihani engkau." Bagaimana Tuhan mengasihi? Jadi apa alasan, saudaraku, orang ini dilepaskan dari legion, dilepaskan dari ribuan setan? Jawabannya sederhana, karena Tuhan mengasihi. Amin. Katakan, Tuhan tidak mau Tuhan tidak mau seorang pun sakit, seorang pun diikat oleh si jahat, seorang pun diikat oleh roh sakit penyakit. Katakan, sakit penyakit bukan berkat dari Tuhan. Sakit penyakit bukan berkat yang dari Tuhan. Kesehatan ilahi, kesembuhan ilahi adalah berkat Tuhan bagi orang yang percaya. Amin. Bahkan saudaraku gereja Tuhan, dalam Matius pasal 12 ayat 10, ketika ada larangan, ketika ada ancaman tidak boleh menyembuhkan pada hari Sabat, Yesus tetap memilih untuk memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit. Matius 12 ayat 10 mulai. Matius 12 ayat yang ke-10. Amin. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Di situ ada orang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, Orang ini bertanya kepada Yesus, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Maksud banyak orang adalah untuk bisa menyalahkan Tuhan Yesus. Tapi Yesus berkata kepada mereka, Tetapi Yesus berkata kepada orang banyak itu, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, kalau ada di antara kamu yang punya domba dan domba itu jatuh terperangkap ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah dia akan menangkapnya dan mengeluarkannya?" Gereja Tuhan, bisa Anda melihat bahwa di mata Yesus bahwa sakit penyakit itu seperti, saudaraku, seperti anak domba yang masuk ke dalam lubang, seperti anak domba yang masuk ke dalam perangkap. Katakan haleluya. Haleluya. Artinya Yesus tidak mau, angkat tangan saudara, seorang pun saudara, engkau dan saya terperangkap dan masuk ke dalam lubang sakit penyakit. Amin. Ke dalam saudaraku perangkap sakit penyakit. Amin. Tuhan mau bebaskan Anda dengan dahsyat Amin. yang luar biasa. Amin. Lanjutkan terus, haleluya. Tapi Yesus berkata kepada mereka,
Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, Ayat dan domba selanjutnya, itu haleluya. terjatuh, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Yesus berkata, ulurkan tanganmu. Haleluya, ulurkan tanganmu. Dan saudara, orang sakit ini mengulurkan tangannya, dan orang ini disembuhkan dengan dahsyat dan luar biasa. Matius 12 ayat yang ke-13. Amin. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Lalu kata Yesus kepada orang sakit itu, ulurkan tanganmu. Dan dia mengulurkannya, Dia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu, maka pulihlah tangan orang sakit dan itu, menjadi sehat seperti tangan yang lain. dan orang itu menjadi sehat. Kesehatan akan datang kepadamu. Amin. Pemulihan yang total akan datang kepadamu. Amin. Tapi dimulai dari satu kata, oleh karena Tuhan mengasihi. Bahkan lihat kasih Tuhan kepada orang ini. Saudaraku, Yesus mau dibunuh. Ayat 14 dan 15. Matius 12:14. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Saudaraku gereja Tuhan, Yesus tahu resikonya. Dia akan dibunuh kalau dia memberikan kesembuhan kepada orang ini. Tapi Anda tahu, Yesus, saudaraku, dia ambil resiko itu. Amin. Dia siap dibunuh. Amin. Yang penting orang ini jangan lagi sakit untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara gereja Tuhan, Anda harus menyadari bahwa tidak wajar kamu sakit. Amin. Katakan tidak wajar. Tidak wajar. Saya sakit. Saya sakit. Tuhan mau. Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Saya sehat. Saya sembuh. Saya sembuh. Tuhan tidak pernah menolak. Tuhan tidak pernah menolak Untuk menyembuhkan. Karena Tuhan itu mengasihi saya. Mengasihi saya. Yang pertama. Amin. Yang kedua, kesembuhan terjadi oleh karena firman Yesus. Amin. Kesembuhan terjadi oleh karena firman Yesus. Gereja Tuhan, Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman, disembuhkannya mereka. Jadi kesembuhan akan datang ketika firman Allah disampaikan. Saudaraku, Mazmur 107 ayat yang ke-20. Mazmur 107 ayat yang ke-20. Amin. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Katakan kesembuhan Kesembuhan adalah hasil dari firman. Firman mengandung muatan kesembuhan. Katakan firman mengandung muatan kesembuhan. Katakan ketika firman disampaikan, ketika Injil diberitakan, kesembuhan datang, mujizat datang, aliran kesembuhan akan datang waktu firman disampaikan. Amin. Maka ayat 33 ayat 24, ayat 33 ayat 24, saya berdongkol dan saya disembuhkan, dipulihkan oleh firman yang hidup. Ayub 33 ayat yang ke-24. Ayub 33 ayat yang ke-24. Maka Amin. ia akan mengasihaninya dengan berfirman, lepaskan dia. Maka Tuhan akan mengasihani orang sakit itu, dan Tuhan berfirman, lepaskan ia. Supaya jangan dia turun ke liang kubur. Supaya jangan ia turun ke liang kubur. Uang tebusan telah kuperoleh. Ayat selanjutnya ayat 25. Tubuhnya mengalami kesegaran seorang pemuda. Tubuhnya mengalami kesegaran seorang pemuda. Ia seperti pada masa mudanya. Katakan tubuh saya Mengalami kesegaran. Seperti seorang pemuda ketika Seperti Tuhan seorang berfirman. pemuda. Katakan ketika Tuhan berfirman. Ketika Tuhan berfirman, Tubuh saya mengalami kesegaran seperti seorang pemuda ketika Tuhan itu berfirman. Katakan saya percaya dalam nama Yesus. Ketika Tuhanku berfirman, tubuhku mengalami kesegaran seperti seorang pemuda. Katakan haleluya. Maka saudaraku, dalam Lukas pasal 4 ayat 39, Lukas pasal 4 ayat 39, orang-orang sakit, saudaraku, disembuhkan. Bahkan iblis setan kegelapan dipatahkan ketika Yesus berfirman. Lukas 4:39. Lukas 4 ayat yang ke-39. Amin. Maka dia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu. Yesus menghardik demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Berapa banyak saudara percaya ketika Yesus menghardik sakit penyakit? Amin. Maka sakit penyakit saudaraku Amin. harus meninggalkan Amin. tubuhmu. Amin. Ketika firman disampaikan, maka Yesus akan menghardik setiap sakit Amin. penyakit Amin. yang melekat di dalam tubuh. Yang kedua, yang ketiga, katakan kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi karena adanya kuasa yang keluar dari Yesus. Amin. Amin. Saudaraku, dalam Lukas pasal 6 ayat 18 dan 19 ada kuasa yang keluar dari Yesus. Lukas 6 ayat 18 sampai 19. Lukas 6 ayat 18, mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Amin. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat. Ada orang-orang yang sakit, ada orang-orang yang dirasuk oleh roh jahat. Beroleh kesembuhan. Beroleh kesembuhan. Haleluya. Ada orang-orang yang sakit, ada orang-orang yang dirasuk oleh roh jahat. Semuanya beroleh kesembuhan. Lanjutkan terus. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Karena ada apa? Kuasa yang keluar daripadanya. Kurang keras, karena ada apa? Kuasa yang keluar daripadanya. Lebih keras lagi, karena ada apa? Kuasa yang keluar daripadanya. Lebih keras lagi, karena apa? Kuasa yang keluar Ada kuasa yang keluar dari Yesus.
Saya percaya hari ini kesembuhan akan datang kepadamu karena ada kuasa yang keluar Amin. dari Yesus. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan mulai hari ini Mulai hari ini tubuh saya tubuh saya terkoneksi dengan kuasa Allah. Katakan tubuhku terkoneksi dengan kuasa Allah. dengan kuasa Allah. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu gereja Haleluya. Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa Yeskiel 34 ayat 2 sampai 4, sebagai hamba-hamba Tuhan, Anda bukan hanya mengajar dan berkhotbah, tapi Anda punya tanggung jawab untuk menyembuhkan jemaat-jemaat. Amin. Amin. Katakan sebagai seorang hamba Sebagai Tuhan, seorang hamba Tuhan, punya tugas dan tanggung jawab, bukan hanya mengajar hanya mengajar dan berkhotbah, berkhotbah, tapi seorang hamba tapi Tuhan, hamba Tuhan, seorang gembala, seorang gembala, punya tugas punya dan tugas tanggung dan jawab tanggung menyembuhkan jawab, jemaat-jemaat yang menyembuhkan sakit di jemaat dalam nama yang Yesus. sakit di dalam nama Yesus. Yeskiel 34 ayat 2 sampai 4. Yeskiel 34 ayat 2, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, Katakan kepada gembala-gembala yang tidak melakukan tugasnya. beginilah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, Kamu menikmati susunya. dari bulunya kamu buat pakaian. Dari bulunya kamu membuat pakaian. Yang gemuk kamu sembelih, Yang gemuk kamu sembelih. tapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Tetapi domba-domba itu tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Yang sakit tidak kamu obati. Perhatikan yang sakit tidak kamu obati. Sebagai gembala, katakan sebagai gembala. Sebagai gembala, Bukan hanya bukan berkhotbah hanya berkhotbah dan mengajar. dan mengajar. Tapi kalau ada domba-domba Tapi yang sakit, kalau ada domba-domba yang harus sakit, disembuhkan. harus disembuhkan. Melalui apa? Melalui firman Allah. Haleluya. Melalui apa? Melalui kuasa Tuhan yang diberikan. Amin, amin, amin. Maka Matius 10 ayat 1, Matius 10 ayat 1 bahwa Tuhan, katakan Tuhan Tuhan telah telah memperlengkapi memperlengkapi para pemimpin para gereja pemimpin gereja dengan kuasa Tuhan. dengan kuasa Matius Tuhan. 10 ayat yang pertama. Matius 10 ayat 1. Amin. Yesus memanggil ke-12 muridnya Yesus memanggil ke-12 dan muridnya memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk mengusir roh-roh jahat. dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saudaraku, saya mengaminkan ayat ini. Amin. Bahwa di dalam diri saya ada Yes. kuasa Amin. yang Haleluya. mengusir setan-setan Amin. Amin. dan Amin. kuasa Amin. untuk melenyapkan sakit penyakit. Haleluya. Bagian saya dan saudara, katakan aktifkan. Aktifkan. Kurang semangat, aktifkan Aktifkan. kuasa Allah, Kuasa Allah yang besar, yang besar di dalam diri di kita. dalam diri kita. Maka Matius 10 ayat yang ke-8. Haleluya. Matius 10 ayat ke-8. Saya berdoa hari ini gereja Tuhan, engkau dan saya menjadi Kristen yang aktif, Amin. Kristen yang mengaktifkan Yes. kuasa Roh Kudus Amin. yang besar dalam dirimu. Matius 10 ayat yang ke-8. Matius 10 ayat yang ke-8, Amin. sembuhkanlah orang sakit, Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, tahirkanlah orang kusta. usirlah setan-setan. Gereja Tuhan, Tuhan memberikan Anda otoritas Amin. untuk hari ini kau dan saya pergi Yes. mengusir sakit penyakit, Amin. melenyapkan orang-orang yang saudaraku diikat oleh roh-roh jahat. Katakan haleluya. Katakan usir, Usir sakit penyakit sakit penyakit dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, katakan kesembuhan Kesembuhan terjadi setelah pengampunan dosa. pengampunan dosa. Katakan dosa Dosa harus harus dibereskan. dibereskan. Akarnya Akarnya harus dicabut dulu. cabut dulu. Katakan haleluya. Haleluya. Markus 2 ayat yang kelima, bahwa ada orang sakit oleh karena saudaraku orang ini berbuat dosa. Saya ulangi, hati-hati. Tidak semua orang, katakan tidak semua orang Tidak semua orang sakit sakit oleh karena dosa. oleh karena dosa. Tapi ada orang-orang tertentu Tapi ada orang-orang tertentu dia menjadi sakit dia menjadi sakit oleh karena kebiasaan karena berdosa. kebiasaan berdosa. Markus pasal yang kedua ayat yang kelima. Markus 2 ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah dia kepada orang lumpuh itu, Berkatalah Yesus kepada orang yang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yesus bukan sedang bercanda. Amin. Yesus tahu bahwa penyakit yang dialami oleh orang lumpuh ini adalah oleh karena dia berbuat dosa. Yang luar biasa ketika dosa dibereskan, katakan ketika dosa Ketika dibereskan, dosa dibereskan, maka terjadi perubahan. perubahan. Kurang semangat ketika Ketika dosa dihancurkan, dibereskan, maka terjadi sungai kesembuhan, aliran kesembuhan datang. datang. Maka dalam Markus pasal yang kedua dijelaskan
Yesus berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang ini tiba-tiba mengalami kesembuhan yang luar biasa karena saudaraku dosanya sudah dibereskan. Amin. Haleluya, haleluya. Markus 2 ayat yang ke-11. Amin. Kepadamu kukatakan bangunlah. Kepadamu kukatakan bangunlah. Angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya. Dan orang ini bangun serta mengangkat tempat tidurnya. Dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Pergi keluar disaksikan oleh banyak orang. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Yang begini belum pernah kita lihat. Gereja Tuhan, katakan ada banyak orang. Ada banyak orang tidak bisa menerima kesembuhan karena dihantui rasa bersalah, dihantui penghukuman dan merasa tidak layak, tidak cukup suci untuk menerima kesembuhan. Maka hari ini gereja Tuhan, dengarkanlah suara Tuhan ini. Suara Tuhan berkata kepadamu, anakku, dosamu sudah diampuni. Amin. Dan 1 Petrus 2:24 menjelaskan bahwa kuasa dosa telah dihancurkan. Melalui apa? Melalui karya Yesus di atas kayu salib. Bagaimana Tuhan memikul dosamu dan dosaku di atas kayu salib, sehingga engkau dan saya tidak lagi hidup di dalam dosa, karena dosa sudah dihancurkan. Amin. Dosa sudah dipikul. Engkau dan saya mulai hari ini hidup untuk kebenaran. 1 Petrus 2:24. 1 Petrus 2 yang ke-24. Amin. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Haleluya. Katakan mulai hari ini. Mulai hari ini. Saya sungguh percaya bahwa dosaku, kejahatanku, pelanggaranku telah diampuni oleh Tuhan. Maka hari ini, katakan hari ini aku menerima aliran kesembuhan, aliran kesehatan. Katakan haleluya. Saudara, 4 poin yang saya sampaikan hari ini. Yang pertama, katakan kesembuhan terjadi karena Tuhan mengasihi saya. Kesembuhan terjadi karena firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kesembuhan terjadi karena adanya kuasa Roh Kudus yang keluar. Ada kuasa memberi kesembuhan, kuasa mengaktifkan, kuasa yang diaktifkan mendatangkan mujizat dan kesembuhan. Yang keempat, kesembuhan terjadi setelah dosa dibereskan. Haleluya. Tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan, berkati umat-Mu, berkati kami semua. Khususnya kalau ada yang sakit, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Urapi, berkati kami hari ini. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, angkat roti dan anggur. Saya percaya kepada saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Demikianlah Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuat ini peringatan akan aku. Apakah engkau percaya? Amen. Roti ini persekutuan untuk Kristus. Makan itu dengan iman. Haleluya. Amin. Angkat cawan tinggi-tinggi, demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, ini darahku diperbuat bagi kamu, perbuat ini peringatan akan aku. Apakah engkau percaya? Cawan tangan dari persekutuan darah Yesus, minum dengan iman. Haleluya. Amin. Amin. Mari angkat tangan saudara. Haleluya. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Katakan, oleh darah Yesus dosaku diampuni. Oleh darah Yesus semua dosaku diampuni. Hari ini aku menerima mujizat. Aku menerima pemulihan, kesembuhan, karena aku dikasihi, karena aku dicintai, karena aku dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku sehat oleh karena Engkau telah mati di atas kayu salib, dan oleh karena darahmu dosaku diampuni. Oleh karena bilur-bilurmu, itulah jaminan kesehatan, itulah jaminan umur panjang dan sehat. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, bagi saudara yang membawa persembahan persepuluhan dan persembahan syukur, persembahan khusus, saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, mari bangkit berdiri bersama-sama. Saya percaya engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berikan engkau kasih karunia. Diberkati roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang menjemput kita yang diberkati berkata. Amin. 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 Shalom. Tuhan memberkati. Haleluya.